Bab 14. Kekuatan yang berusaha disalurkan. Rai, panggil Rian pada Raya. Sahut Raya seadanya. Kamu baik-baik saja kan, Rai? Iya. Raya sengaja memasang wajah sedih agar Rian tidak berpikiran buruk tentang dirinya. Tidak lucu bila nantinya Rian tahu bahwa dirinya telah mempecundangi Pak Ridwan. Rian akan menganggap dirinya kotor dan tidak layak diperjuangkan. Ini permainannya, ini trik juga triknya, dan sebagai pemain apapun caranya Raya harus bermain cantik. Aku ingin kamu menjadi wanita kuat dan tangguh, Rai, ucap Rian. Raya hanya diam tanpa suara. Sepanjang perjalanan Rian berusaha menyalurkan kekuatan dari dalam dirinya pada Raya. Rian ingin Raya tidak rapuh karena itu akan mempengaruhi pada perkembangan Rasya. Rasya harus punya ibu yang kuat agar kepribadian Rasya terawat baik. Raya mengarahkan pandangan pada jalanan yang terbentang luas. Ada banyak rasa sakit di jalanan yang beraspal. Rasa sakit yang terus-menerus berusaha ia patahkan dan ia matikan. Raya harus berani menelan setiap rasa sakitnya agar ia tidak tumbang. Ia biarkan Rian terus bercerita tentang petuah-petuahnya. Tetapi percuma, bagi Raya, Rian juga bagian dari luka yang menodai hatinya. Rai, panggil Rian pada Raya. Rian meraih lengan Raya lalu menyandarkan kepala wanita itu dalam pelukannya. Bau harum yang menambah gairah membuat Rian merasa terangsang. Tetapi sayang, Raya menolak kekuatan yang mencoba ia salurkan, dan menit selanjutnya mereka berdua hanya diam, serta sibuk pada pikiran masing-masing, sampai mereka tiba di rumah Raya. Raya masuk rumah, mandi, lalu mengganti pakaiannya. Rian sedang asik bercanda dengan Rasya di kamar yang sama. Mereka sudah seperti sepasang suami istri saja, dan Raya merasa tidak canggung dengan hal itu. Bagaimanapun Rian adalah mantan suaminya, jadi tak masalah baginya Rian berlaku semesra itu. Meski kini di hati Raya tidak mempunyai tempat spesial untuk Rian, karena Raya terlanjur menganggap semua lelaki seperti sampah. Rian bercanda dengan Rasya sampai lupa waktu. Bagaimanapun Rasya adalah darah dagingnya dari pernikahan mereka yang sah di mata Allah. Telah bertahun-tahun, Rian menunggu bisa bercanda dengan seorang anak keturunannya sendiri, dan Tuhan menghadirkan Rasya lewat Raya. Anak papa cantiknya, ucap Rian sambil mencium pipi gembul Rasya yang menggemaskan. Lalu Rasya tertawa terkekeh seperti bayi lainnya. Rasya yang berjalan belum lancar, pantatnya bergoyang-goyang menghampiri papanya. Raya muncul dengan mangkok berisi bubur untuk menyuapi Rasya. Rasya lahap sekali makan buburnya, tidak seperti hari kemarin. Mungkin karena ada papa di depannya. Dulu dengan Pak Ridwan Rasya memang dekat, tapi tidak sedekat hari ini. Mereka tampak begitu kompak, sangat jelas terpancar dari wajah Rasya dan Rian. Mereka begitu bahagia. Sayang, aku juga mau loh disuapin seperti Rasya. Aku juga lapar, ucap Rian pada Raya. Manjanya, Raya menjawab sambil memonyongkan bibirnya lucu. Serius, aku lapar loh. Raya pun berlalu, dan ketika kembali ia sudah membawa sepiring nasi dengan sayur santan dan rendang daging. Raya menyuapi Rian sambil menyuapi dirinya sendiri. Entah mengapa mereka tampak seperti dua orang yang begitu mesra. Mereka tiba-tiba seperti keluarga yang lengkap, dan sepertinya baik Raya maupun Rian menikmati itu.
Hingga menjelang petang, Rasya sudah dimandikan oleh Rian. Tadinya Raya melarang, namun Rian yang bilang bahwa dia sangat ingin hingga memutuskan untuk memandikan Rasya dengan tangannya sendiri. Dan sungguh, bercanda bersama buah hati itu nikmat. Nian bila disertai dengan hati nurani, memperhatikan tawa lucunya, memperhatikan teriakan dan tangisnya, memperhatikan senyumnya. Hal itu tidak akan pernah tergantikan. Sudah malam, pulanglah, ucap Raya mengagetkan Rian. Kalau aku tidur di sini nggak boleh ya? Emang berani dengan nenek lampir yang di rumah. Ntar dia datang ke sini dengan tongkat wasiatnya itu, bisa bahaya. Raya bicara begitu ringan tanpa melihat ekspresi wajah Rian. Rai, aku akan membawa hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Rian bicara sambil memeluk Raya, yang dipeluk makin membenamkan kepalanya di dada Rian. Tidak usah, jangan sakiti Safitri lagi, kasihan. Aku masih cantik, aku masih bisa mencari lelaki lain. Tapi Safitri sudah tua dan tidak akan bisa mencari lelaki lain. Jawab Raya menghina. Rai, kamu tidak boleh bersama lelaki lain. Aku mencintaimu. Lagi pula mulailah berpikir tentang Rasya. Dia anak kita, dia perempuan, dan dia butuh masa depan, serta status sosial yang baik. Rian berusaha bicara serius tentang hubungan mereka. Namun sayang sekali, dalam hati Raya telah berdiri tembok tinggi, yang sepertinya susah untuk dipanjat, apalagi dipatahkan. Bagi Raya, apa yang disampaikan Rian hanya bualan orang yang sedang punya keinginan, tidak akan terwujud, tidak akan pernah. Sebanyak itu Rian bicara, sebanyak itu pula Raya memupuk rasa tidak percayanya. Aku berjanji akan berjuang untuk keluarga kita. Ini cinta, Rai. Aku tidak akan main-main akan itu. Rian berusaha meyakinkan. Raya hanya diam, tidak menjawab. Diam, benar-benar diam. Rian berpamitan untuk pulang dan ia berjanji akan datang setiap hari untuk menjenguk mereka. Raya hanya mengangguk. Pun ketika Rian mencium keningnya, ia hanya menanggapinya biasa saja. Mungkin Raya sudah mati rasa akibat kejadian yang tidak pernah ada ujungnya itu. Mungkin akan susah meyakinkan Raya kembali, meski Rian ribuan kali bilang bahwa ini cinta. Perbuatan Rian saat meninggalkan Raya dulu belum bisa Raya maafkan, dan bila saat ini dia berkolaborasi dengan Rian, kembali hal itu semata-mata hanyalah karena Raya ingin mendapatkan bantuan saat dirinya kesulitan, baik secara fisik maupun materi. Itu saja, tidak lebih. Sungguh hati terhebat adalah hati milik wanita. Ia bisa memaafkan, namun tidak mudah untuk melupakan kejadian. Raya berjibaku dengan rasa sakitnya, sedang di sana Rian berjuang untuk memenangkan cintanya terhadap Raya juga Rasya. Bab 15. Dilema di rumah Rian. Safitri sedang tidur ketika Rian membuka pintu rumahnya. Ia masuk dan kembali menutup pintu. Tampak makan malam terhidang di meja. Safitri pasti telah menyiapkannya. Tapi Rian enggan makan masakan Safitri. Apa yang disajikan Raya jauh lebih nikmat, ditambah senyumnya yang menggoda, juga wajahnya yang sumringah. Sedang Safitri yang semakin tampak tua, bahkan lebih tua dari usianya. Wajahnya yang cemberut hampir setiap Rian pulang, pun begitu juga dengan kecurigaannya yang tidak pernah terhenti. Alasannya selalu sama, tentang kejadian di masa lalu, tentang luka yang tidak pernah terhenti. Ceritanya diulang-ulang membuat bosan. Rian sering enggan terlibat perbincangan dengan Safitri. Justru karena hal itu, andai ada yang tahu, lelaki paling bosan bila kesalahannya diungkit-ungkit terus-menerus. Lelaki paling enggan diulang-ulang kejadian yang sudah-sudah. Dan bedanya dengan wanita, saat marah wanita justru lengkap mengulang semua kejadian yang membuatnya terluka. Dengan detail kejadian itu mereka sampaikan. Safitri menggerakkan tubuhnya saat mendengar Rian memasuki kamarnya. Baru datang, Pak. Rian menoleh ke arah Safitri tanpa ekspresi sama sekali. Safitri berdiri dari ranjangnya, masuk kamar mandi, membersihkan tubuhnya, lalu memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik. Ia memeluk Rian dari belakang, menggesek-gesekkan tubuhnya perlahan, membuat Rian muak. Rian menepiskan dengan Safitri perlahan-lahan. "Pa, aku pengen," bisik Safitri. Rian meradang mendengar kalimat yang diucapkan Safitri. Kenapa Safitri harus bicara seperti ini? Memang lama sekali Rian dan Safitri tidak, tetapi tidak harus malam ini kan? Bagaimana mungkin Rian bisa menghabiskan malamnya dengan Safitri, sedangkan ia terbiasa dalam pelukan Raya?
Papa sudah nggak cinta lagi ya? Aduh, bila tidak dilayani maka pasti akan ada pertengkaran. Dan Rian sudah jengah dengan itu. Terpaksa Rian membalik tubuhnya. Kini ia menghadapi Safitri. Wajah Safitri dengan keriput yang membanjir. Sebenarnya bukan itu yang membuat Rian mati rasa, tapi lebih pada perlakuan Safitri yang tidak pernah baik. Safitri mencium. Sampai hari ini mereka masih suami istri, tapi sungguh Rian tidak merasakan getaran apapun. Rian menutup matanya lalu bangkit menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air yang mengalir dari shower itu. Rasa letih menjalari tubuhnya sendiri. Rian merasa kesal dengan kejadian malam ini. Kesal sekali. Kamu tidak bernafsu lagi padaku, Pak, ucap Safitri saat melihat Rian keluar dari kamar mandi. Tolong jangan berdebat, aku sudah memenuhi semua keinginanmu. Berhentilah menuntut, ucap Rian tegas, membuat Safitri merasa ciut nyalinya. Safitri tahu bahwa Rian telah terpikat pada wanita lain. Pelakor itu telah kembali. Safitri tahu melawan Rian hanya akan membuat dirinya kalah dan ditinggalkan. Pelakor itu datang bersama darah daging Rian, dan Safitri harus punya cara mengalahkan mereka. Harus. Dilema melanda rumah Rian. Perbedaan ingin yang berkejaran semakin membuat hati Safitri ngilu. Dan kini ia sedang berpikir keras mencari jalan keluar untuk tetap mengutuhkan rumah tangganya. Kehadiran Safitri. Assalamualaikum. Sebuah suara muncul di pintu depan. Raya bergegas bangkit dari tempat duduknya, menuju pintu untuk mengetahui siapa tamu yang datang. Pintu itu ia buka dengan betapa terkejutnya. Raya melihat wajah yang selama ini dia benci. Wajah itu yang menghancurkan masa depannya. Wajah itu yang membuat Raya melalui jalan yang sama sekali bukan cita-citanya. Raya meradang, ingin menghantam wanita di hadapannya. Ada apa datang kemari? Tanya Raya dengan muka masam. Izinkan aku masuk, pinta Safitri di antara wajah sendu yang telah ia siapkan dari rumah. Tidak, aku ingin bicara, pinta Safitri penuh harap. Duduk saja di taman, aku tidak menerima tamu di dalam rumah, terlebih untuk orang yang tidak aku kenal. Safitri tidak menyangka Raya seberani itu hari ini. Dulu Raya adalah perempuan yang lemah dan tidak berdaya, pun saat Safitri menghantamnya hari itu. Sesungguhnya Safitri gemas dengan Raya, itu tertangkap dari kebencian di matanya. Namun demi menjaga keberadaannya di sisi Rian, Safitri rela menghinakan diri dengan menemui Raya. Raya yang kini menjadi berkulit lembut dengan rumah dan mobil mewah. Cepat katakan keinginanmu apa? Tanya Raya. Tolong jauhi suamiku. Dengan padat, singkat dan jelas Safitri bicara. Apa? Raya mengernyitkan dahinya. Amarah mulai menyelimuti dirinya. Siapa juga yang mendekati suamimu? Kamu pernah tahu aku yang menghampiri Kak Rian? Apa pernah? Hah? Tanya Raya gemas. Faktanya Raya tidak pernah mendatangi Rian, tapi Rian yang menemui Raya. Kamu salah besar. Aku sebenarnya sudah tidak minat dengan suamimu itu. Tidak minat sama sekali. Tapi dia yang mulai mencariku, menghubungiku, mendatangi aku. Cukup, teriak Safitri mulai tidak tahan. Dasar, ucap Safitri memporak-porandakan meja taman yang terbuat dari kaca. Hei, apa yang kamu lakukan di rumahku? Raya mendorong Safitri. Aku menuntut hakku. Hak yang mana? Lucu sekali kamu. Kalau kamu takut suamimu menjauh, tolonglah kamu rawat itu wajah biar indah, cemerlang. Raya sengaja memancing emosi Safitri, lalu Safitri mendorongnya lagi. Raya mendekati Safitri, wajah mereka bertemu, mata mereka saling melotot. Apa? Kamu iri ya karena aku cantik? Sekarang pukul aku biar kau puas. Pukul. Safitri pun tersulut, satu tamparan mendarat ke pipi Raya. Raya berteriak. Raya menuju mobilnya, lalu pergi meninggalkan Safitri. Marni yang jadi saksi kejadian itu ketakutan. Ia masuk rumah dan mengunci pintu. Raya mengemudikan mobilnya dengan hati-hati, karena ia belum terlalu lihai mengendarai mobil. Sesampainya di polsek setempat, Raya turun dari mobil.
menghampiri pintu masuk polsek sambil bibirnya berkata lirih, "Maaf Mas Rian, kini giliranku menghabisi keluargamu." Raya tersenyum, kaki rampingnya dengan pasti melangkah, mengisi buku tamu dan membuat laporan. Kehadiran Safitri ke rumah Raya menjadi jeruk nipis beras yang perasaannya Safitri taburkan di atas luka yang dimiliki Raya. Kini Safitri harus pula merasakan luka yang sama. Begitulah saat ini, semarah dan seemosi apapun, kita harus tetap berhati-hati agar tak salah dalam melangkah. Hari kemarin boleh jadi Raya adalah wanita yang kalah, tapi hari ini Raya telah bertekad untuk menjadi pemenang. Seorang polisi muda menghampiri Raya, lalu menanyakan kejadian yang menimpanya. Raya menceritakan dengan detail semua kejadian buruk yang melanda dirinya. Jadi ibu mengenal wanita itu? Iya Pak, ada nomor keluarga wanita itu yang bisa ibu hubungi untuk proses selanjutnya. Ada Pak. Raya pun menunjukkan nomor Rian. Selamat siang, apa benar ini nomor Pak Rian, suami Ibu Safitri? Iya benar, ini siapa ya? Saya dari kantor polisi. Ibu Safitri telah menganiaya seorang wanita bernama Raya. Apakah Bapak mengenalnya? Apa? Safitri menganiaya Raya? Ini di polsek mana? Sebentar lagi saya ke sana. Polisi dan Rian pun saling berbincang. Sepertinya Rian sangat panik. Entah siapa yang akan ia bela. Yang pasti Rian sedang menuju kantor polisi dan Raya tersenyum menang dalam hati. Dan bila nanti Rian tiba di kantor polisi, maka Raya akan berupaya melakukan peran terbaiknya. Hidup harus dengan strategi.